Terkuak fakta. Ternyata inilah alasan Indonesia ingin memborong ratusan jet tempur Rafale Prancis. Indonesia semakin serius dalam memperkuat alutsistanya dengan rencana pembelian jet tempur Rafale dari Prancis. Keputusan ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai alasan di balik langkah strategis tersebut. Salah satu faktor utama adalah modernisasi pertahanan udara Indonesia. Dengan teknologi canggih yang dimiliki Rafale, pesawat ini dianggap mampu meningkatkan kemampuan tempur TNI Angkatan Udara dalam menghadapi ancaman di kawasan. Selain itu, faktor geopolitik juga menjadi pertimbangan penting. Keputusan ini juga dikaitkan dengan kerjasama strategis antara Indonesia dan Prancis. Kedua negara berupaya mempererat hubungan pertahanan, termasuk dalam hal transfer teknologi dan peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Meskipun dengan demikian, pembelian Rafale bukan tanpa tantangan. Faktor anggaran dan proses negosiasi menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar investasi ini memberikan manfaat maksimal bagi pertahanan nasional. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Indonesia tampaknya mantap memilih Rafale sebagai salah satu tulang punggung kekuatan udaranya di masa depan. Namun, keputusan Indonesia untuk memborong jet tempur Rafale juga menimbulkan berbagai perdebatan. Beberapa pihak mempertanyakan apakah akuisisi ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pertahanan nasional. Mengingat biaya operasional dan pemeliharaan Rafale yang tidak murah, pemerintah harus memastikan bahwa investasi ini benar-benar memberikan keuntungan strategis dalam jangka panjang. Selain itu, ada juga perbandingan dengan jet tempur dari negara lain, seperti F-15X dari Amerika Serikat atau Su-35 dari Rusia, yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan rencana modernisasi alutsista Indonesia. Dengan memiliki jet tempur yang mumpuni, Indonesia bisa lebih percaya diri dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, termasuk dalam melakukan patroli udara di perbatasan yang rawan pelanggaran. Proses pembelian Rafale ini sendiri dilakukan secara bertahap, dengan kontrak awal untuk 6 unit dan rencana total mencapai 42 unit. Pemerintah berharap, dengan pengadaan ini, TNI Angkatan Udara akan semakin mampu menjaga kedaulatan udara Indonesia serta menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks di kawasan. Dengan adanya perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Prancis, pembelian Rafale juga diharapkan dapat membuka peluang transfer teknologi bagi industri pertahanan nasional. Hal ini akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang, tidak hanya dalam memperkuat alutsista tetapi juga dalam membangun kemandirian industri pertahanan tanah air. Kedepan, masyarakat akan menantikan bagaimana implementasi dari pembelian Rafale ini, termasuk efektivitasnya dalam memperkuat pertahanan udara Indonesia serta dampaknya terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Namun, Rafale dipilih karena dianggap menawarkan keseimbangan terbaik antara teknologi, ketersediaan, serta potensi kerja sama industri pertahanan dalam negeri. Hal ini membuatnya cocok untuk kebutuhan pertahanan udara Indonesia yang harus mengamankan wilayah luas dengan berbagai medan operasional. Di tengah dinamika keamanan di Asia Tenggara, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan kekuatan serta memperkuat posisi strategisnya di kawasan. Dari sisi teknologi, Rafale menawarkan berbagai keunggulan, termasuk kemampuan multiperan, sensor canggih, dan daya jelajah yang luas. Meskipun sudah ada komitmen pembelian Rafale, tantangan masih terus mengiringi implementasi kebijakan ini. Salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam mengoperasikan serta merawat jet tempur generasi 4-5 tersebut. TNI Angkatan Udara perlu memastikan bahwa para pilot, teknisi, serta fasilitas pendukung sudah siap sebelum seluruh unit Rafale tiba di Indonesia. Oleh karena itu, skema pembiayaan yang fleksibel dan strategi pemanfaatan anggaran yang efisien menjadi sangat penting. Sementara itu, TNI Angkatan Udara tetap harus mengandalkan armada yang ada, seperti F-16, Su-27, dan Su-30, yang juga membutuhkan modernisasi. Dari sisi anggaran, pengadaan Rafale menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk mencapai kekuatan udara yang lebih modern dan mumpuni. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa pembelian ini tidak membebani keuangan negara secara berlebihan. Di sisi lain, keputusan untuk membeli Rafale juga mempengaruhi hubungan dengan negara-negara pemasok lainnya. Amerika Serikat, misalnya, sempat menawarkan F-15X sebagai alternatif,
sementara Rusia sebelumnya juga mengajukan Su-35. Dengan memilih Rafale, Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan pertahanannya tetap independen dan tidak berpihak pada satu blok tertentu. Dengan langkah strategis ini, Indonesia semakin memperkuat posisi sebagai negara dengan kekuatan udara yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Jika implementasi pembelian ini berjalan sesuai rencana, Rafale bisa menjadi elemen kunci dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia untuk dekade-dekade mendatang. Selain itu, meskipun Prancis dan Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian, proses produksi dan pengiriman jet tempur ini memerlukan waktu bertahun-tahun. Hal ini berarti Indonesia harus bersabar dalam menunggu armada Rafale beroperasi penuh. Di sisi lain, kehadiran Rafale dalam inventaris TNI Angkatan Udara juga dipandang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya tawar Indonesia di kawasan. Dengan memiliki jet tempur berteknologi tinggi, Indonesia dapat memperkuat postur pertahanannya dan lebih percaya diri dalam menghadapi potensi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, akuisisi Rafale bukan sekadar pembelian alutsista, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan nasional jangka panjang. Jika dikelola dengan baik, Rafale dapat menjadi aset penting dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia dan memastikan stabilitas kawasan di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang. Selain aspek teknis dan strategis, pembelian Rafale juga membawa dampak bagi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara besar lainnya. Keputusan untuk membeli jet tempur dari Prancis menegaskan kebijakan pertahanan Indonesia yang cenderung diversifikasi dalam pengadaan alutsista. Indonesia tidak ingin bergantung pada satu negara pemasok saja, seperti Amerika Serikat atau Rusia, tetapi lebih memilih untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna menghindari potensi embargo atau pembatasan teknologi di masa depan. Integrasi sistem senjata, perawatan, hingga pelatihan pilot menjadi aspek krusial agar Rafale dapat beroperasi secara maksimal tanpa mengganggu efektivitas armada tempur yang sudah ada. Langkah ini juga mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis. Tidak hanya dalam sektor pertahanan, tetapi juga dalam bidang ekonomi, industri, dan teknologi. Transfer teknologi yang dijanjikan dalam kerjasama ini diharapkan dapat menguntungkan industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT Dirgantara Indonesia dan perusahaan lainnya yang bergerak di sektor kedirgantaraan dan pertahanan. Namun, tantangan lain yang mungkin muncul adalah integrasi Rafale dengan sistem alutsista yang sudah dimiliki Indonesia.